Bagaimana kabarnya Nabila hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik. Di sini saya ingin bercerita Ibu tentang di mana saya merasa sulit Ibu untuk mengambil langkah pertama untuk mencapai prestasi akademik yang lebih baik Ibu. Baiklah Nabila, Ibu di sini siap untuk memberikan apa tujuan akademik yang ingin Nabila capai. Saya ingin Ibu mencapai nilai-nilai di mana saya menjadi lebih baik, nilai saya juga lebih baik, saya dapat mengorganisir juga pembelajaran saya Ibu. Namun itu Ibu, saya sering merasa kebingungan tentang bagaimana dengan cara memulai dalam hal ini Ibu, dalam mengatur waktu, baik pun apapun itu Ibu, dengan efektif. Itu adalah langkah yang bagus ya Nabila untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa langkah yang harus Nabila ikuti. Nabila harus membuat langkah-langkah yang lebih spesifik, misalnya membuat pembelajaran yang lebih terstruktur, dan Nabila bisa membuat target untuk mencapai beberapa nilai di mata pelajaran. Ya Ibu, saya setuju dengan itu Ibu. Dengan demikian Ibu, saya dapat juga mencoba membuat jadwal belajar yang lebih teratur Ibu terhadap pembelajaran saya dan menetapkan target dari pencapaian yang ingin saya capai. Baik Nabila, selanjutnya Nabila perlu untuk memberikan penguatan positif kepada diri Nabila. Misalnya setiap Nabila telah mencapai hal-hal kecil dalam diri Nabila, mungkin Nabila bisa beri penghargaan terhadap diri sendiri. Misalnya seperti Nabila telah mendapatkan nilai baik, seperti itu. Itu terdengar cukup bagus Ibu, di mana saya akan mencoba memberikan penghargaan pada diri saya sendiri Ibu terhadap dengan setiap kali saya berhasil mencapai dengan target yang apa saya sudah targetkan Ibu. Bagus Nabila. Selanjutnya Nabila juga perlu untuk mendapatkan dukungan sosial dari teman-teman dan juga bisa dari keluarga. Saya akan mencoba juga terkait hal itu Ibu, di mana saya akan melibatkan teman, keluarga, baik pun dengan orang-orang di sekitar saya Ibu untuk memberikan motivasi terhadap dengan peningkatan motivasi belajar saya, sehingga dengan saya bisa lebih fokus pada tujuan akademik saya. Baik ya Nabila, terakhir mungkin Nabila perlu untuk melakukan manajemen waktu, karena dengan melakukan manajemen waktu Nabila bisa mengatur waktu dengan baik dan tidak lagi menunda tugas pelajaran seperti itu. Betul Ibu, saya menyadari bahwasannya manajemen waktu itu betul-betul sangatlah perlu dan penting halnya untuk saya sendiri Ibu terapkan dalam aktivitas saya baik di lingkup media sosial sendiri itu pula Ibu, dan terutamanya di lingkup sosial sekarang Ibu. Dan begitu Bu, saya juga akan menghindari untuk godaan menghabiskan terlalu banyak waktu yang hanya sia-sia Ibu. Saya akan mencoba berbagai strategi yang telah Ibu jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas informasi dan solusi serta dengan strategi yang telah Ibu berikan tadi. Selamat pagi, selamat pagi, apa kabar? Apa yang bisa bantu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Bagaimana Fatim merencanakan waktu untuk langkah-langkah yang baik? Saya tidak tahu Ibu, saya hanya melakukan apa yang Ibu saya bisa. Bagaimana Fatim bisa lebih baik dalam hal ini? Saya bisa membuat rencana jadwal untuk diri saya Ibu. Itu ide yang bagus. Apa lagi yang bisa Fatim lakukan? Saya bisa mencoba meminta bantuan dari orang lain Ibu. Itu juga ide yang bagus. Fatim bisa meminta bantuan dari teman, keluarga, atau guru. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas bantuannya.
Uh, Nak Fatin tidak perlu berterima kasih, saya senang bisa membantu Nak Fatin. Pagi Nak Leli, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Saya merasa sedang mengalami stres belajar itu, tapi tidak tahu mau bercerita ke siapa. Tentunya saya siap mendengarkan dari cerita Nak Leli. Apa yang membuat Nak Leli merasa stres belajar tersebut? Begini Bu, saya ingin meningkatkan potensi saya dan menjadi lebih terorganisir dalam mengatur organisasi dan belajar saya. Saya sering merasa kebingungan tentang bagaimana cara meningkatkan hal itu. Apakah memulai dengan mengatur waktu dengan efektif? Oh, begitu. Sebenarnya di sini kamu tidak mengalami stres belajar itu, melainkan dengan kamu merasakan cemas akan tidak dapat mencapai tujuan dari apa yang sedang kamu tujuani dalam proses belajar kamu maupun dengan organisasi kamu. Serta dengan mungkin ada Anda perlu merencanakan langkah-langkah terkait dengan mencapai tujuan yang telah Nak Leli sendiri tetapkan, di mana dengan Nak Leli dapat membuat jadwal organisasi dan belajar Nak Leli sehingga organisasi dan belajar Nak Leli dapat berjalan dengan sesuai. Saya setuju akan hal itu. Saya akan mencoba solusi yang diberikan Ibu untuk lebih mengefisienkan waktu agar dapat mencapai tujuan dan menghilangkan kemudahan stres. Terkait dengan itu selanjutnya Nak Leli dapat mencoba memberikan sisi positif dari dengan organisasi dan belajar Nak Leli. Jangan menganggap bahwasanya belajar dan organisasi ini membuat Nak Leli tertekan, dan hindari dari pikiran-pikiran negatif dari belajar dan organisasi itu. Itu terdengar sangat bagus. Saya mencoba memberikan hal positif ke dalam diri saya Ibu dan mencoba menghindari dari pikiran negatif. Iya betul begitu Nak Leli. Dan juga Nak Leli juga dapat meminta dari dukungan baik dari dorongan keluarga maupun dengan lingkungan sosial Nak Leli sendiri. Baik Bu, saya akan mencoba melibatkan dan memberikan dukungan yang saya butuhkan. Itu adalah langkah yang baik, di mana dengan lingkungan sosial ini nantinya dapat memberikan motivasi lebih baik lagi kepada Nak Leli, sehingga dengan Nak Leli dapat meningkatkan terkait dengan sisi positif dari tujuan Nak Leli sendiri, sehingga dapat menghindari tekanan dalam organisasi maupun belajar Nak Leli. Ya, saya akan mencoba meluangkan lebih banyak untuk pesan saya dengan organisasi dan belajar di kampus, dan saya yakin dengan adanya dukungan dan kolaborasi itu saya dapat menghindari rasa stres itu. Betul, Nak Leli perlu melakukan berbagai strategi dan tentunya dengan sehingga tidak dapat merasakan stres lagi terkait dengan akan organisasi dan belajar Nak Leli sendiri. Bagaimana terhadap Nak Leli sendiri mempertimbangkan akan hal itu. Saya akan mencoba berbagai strategi tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya dan sarannya. Menurut pengamatan saya, sudah memiliki pengalaman dan dapat membuat konselor menjadi lebih terampil dan mampu menghadapi berbagai situasi yang kompleks. Seorang konselor yang memiliki pengalaman dalam bidang yang relevan dapat memberikan kepercayaan tambahan dan sudah memiliki etika profesional. Konselor yang baik harus menjunjung tinggi etika profesional, termasuk menjaga kerahasiaan informasi dan sudah mampu menjaga hubungan profesional dengan baik.
Apa yang sudah saya terapkan sebagai konselor dalam mengembangkan inisiatif menurut saya sudah cukup baik, yang dimana saya telah mampu membantu konseli merumuskan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukannya, dan juga memberikan penguatan positif kepada konseli untuk merencanakan kegiatannya, yang dimana dengan hal itu, inisiatif yang diberikan kepada konseli sangat memberikan bantuan kepada konseli karena dapat membantu memberikan pengembangan dalam penentuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh konseli dan membuat konseli lebih mudah dalam menentukan apa yang harus ia lakukan terhadap permasalahannya.